cepat sembuh. Amin. Baik, sebelum belajar kita nyanyikan dulu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Temanya gemar membaca. Tujuan kita belajar gemar membaca agar kita tahu manfaat rajin membaca, ya, dan supaya kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk tetap atau untuk terbiasa membaca setiap hari. Baik, kita amati ke media interaktif di depan. Di sini ada gambar sedang apa? Sedang membaca. Kemudian ini juga di mana ini? Di perpustakaan. Ini juga perpustakaan. Kebetulan kita juga punya perpustakaan. Nanti kita ke sana ya untuk baca buku yang ada. Gemar membaca ini sangat banyak sekali manfaatnya. Ya, di antaranya kita akan banyak atau bertambah ilmu pengetahuan, akan bertambah wawasan, dan akan menjadi lebih pintar lagi kalau kita sering membaca. Kalau kita lihat dari cerita Ibnu Sina, itu kegiatan yang tidak membaca itu saat pernikahan dan saat ayahnya meninggal. Berarti dia setiap harinya terus membaca. Ya. Kemudian dia sering mengunjungi perpustakaan. Setiap dia kunjungi perpustakaan itu habis buku dibacanya, ya. Buku itu habis dibacanya. Nah, untuk itu kalian juga setelah mempelajari dengan membaca, kalian sudah harus terbiasa membaca setiap hari dan harus ditingkatkan lagi rajin membacanya. Agar apa? Agar ilmu pengetahuan bertambah, agar wawasan juga bertambah. Baik, selanjutnya akan Ibu bagi kelompok untuk kita nanti ke perpustakaan. Satu kelompok, satu buku yang nanti dibaca untuk bersama-sama, lalu disimpulkan isi buku bacaan itu tentang apa, ya. Ini kelompok 1. Silakan ke perpustakaan aja. Ini kelompok 2. Diisi nanti di sini ya, hasil dari bacanya. Kelompok 4. Silakan kalian menuju ke perpustakaan untuk membaca buku yang ada di perpustakaan. Kasih arahan. Silakan diambil bukunya yang mau dibaca. Yuk dibuka bukunya. Salah orang yang membaca, yang lain yang menyimak. Nanti ditulis isi buku itu tentang apa? Apa itu tata surya? Semua keluarga biasanya terdiri atas ayah, ibu, anak, atau bahkan kakek dan nenek. Semua mempunyai kedudukan dan posisi masing-masing. Keluarga itu pun mempunyai rumah sebagai tempat berkumpul. Akan tetapi seringkali kita menemukan bagian-bagian lain dari tumbuhan selain bagian pokok tersebut. Cerita rakyat.
Pada zaman dahulu kala di Toraja, Sulawesi Selatan, terdapat seorang anak muda bernama Lodi. Ia adalah pemuda yang cerdas dan pandai, karena itulah semua orang mengenalnya. Selain itu, dengan kepandaian dan kecerdikannya, ia dulu tempat-tempat terkenal di dunia. Jembatan Golden Gate merupakan sebuah jembatan gantung di sepanjang Golden Gate. Jembatan ini menghubungkan kota San Francisco, California di semenanjung San Francisco dan Kabupaten Marin, California. Panjang jembatan 2.727 meter. Jarak antar Baca semua? Sekarang silakan dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil bacaan yang tadi kalian baca di perpustakaan. Mulai dari kelompok 1 dulu. Variasi daun berdasarkan bagian-bagian penyusunan. Tidak semua tumbuhan memiliki bagian-bagian daun yang lengkap. Ada beberapa daun yang memiliki susunan tidak lengkap. 1. Memiliki tangkai dan helaian saja. 2. Memiliki ukir dan helaian. 3. Mempunyai helaian saja. 4. Hanya mempunyai tangkaian saja. Nah, kelompok 1 tadi membaca tentang namanya apa? Tumbuhan ya. Silakan kelompok 2. ada pemuda yang bernama Nadana. Ia tinggal dengan kita. Pada suatu hari Nadana bertemu dengan Kopitu. Ia membawa semua bagian tubuh kecuali rasa orangnya sangat sehingga banyak orang yang tidak menyukai. Kemudian Nadana membuat Kelompok 2 membaca buku cerita rakyat ya, cerita rakyat Sulawesi Selatan. Kelompok 3 silakan. Yang lain dengarkan. tempat-tempat terkenal di Amerika. 1. Grand Canyon, 2. Air terjun Niagara, 3. Pantai Beriki. Tempat-tempat terkenal di Eropa. 1. Menara Pisa, 2. di Dubrovnik, 3. Menara Eiffel. Tempat-tempat terkenal di Afrika. 1. Suriname, Pulau Java, 3. Nah, kelompok 3 tadi membaca buku tentang tempat-tempat yang terkenal di dunia ya. Bagian Amerika, Eropa ya, dan Afrika. Kemudian kelompok 4 silakan. Apa itu tata surya? 1. Bintang merupakan benda langit yang cukup istimewa. 2. Planet merupakan benda kedua yang menjadi keluarga tata surya. 3. Secara umum setiap benda yang berorbit terhadap suatu benda lain dinamakan satelit. 4. Asteroid merupakan keluarga tata surya.
Kelompok 4 tadi membaca tentang buku tentang apa? Tata surya. Ya, tentang tata surya. Nah, dari tadi kalian baca, dapat kalian simpulkan bahwa dengan membaca bisa apa? Siapa yang bisa menentukan? Dengan apa? Menambah wawasan. Dengan banyak membaca bisa menambah wawasan. Terus apa lagi? Ada? Siapa lagi? Menambah ilmu pengetahuan. Kemudian juga dapat menambah kepintaran. Nah, dengan demikian kita ya sebagai pelajar harus banyak-banyak rajin membaca. Ya, karena dengan membaca banyak sekali manfaatnya. Yaitu diantaranya dapat menambah ilmu pengetahuan, dapat menambah wawasan, dan dapat juga menambah kepintaran. Di dalam agama Islam, membaca itu mendapatkan tempat yang istimewa. Karena apa? Wahyu pertama yang Allah turunkan yaitu tentang perintah membaca. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat atau wahyu pertama yang Allah turunkan tentang membaca, ya. Perintah membaca. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, untuk hari ini sebelum ditutup, Ibu kasih tugas untuk kalian isi, ya, tentang materi hari ini, gimana membaca. Jadi isi. Isinya? Nah, Ibu mau tanya, apakah hari ini kalian senang belajar tentang gemar membaca? Untuk besok kita akan belajar tentang nama-nama malaikat, ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Silakan dipimpin doanya. Sikap berdiri beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum pulang kita berdoa di dalam hati berdoa. Sudah selesai. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.